guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, selamat datang di 1% Podcast bareng aku Uti yang akan nemenin kalian hari ini. Dan ada yang beda nih di sesi podcast kali ini, karena kita berkolaborasi dengan Mufit yang merupakan salah satu platform health, fitness, and wellness untuk ngebahas panduan makan sehat dan cerdas. Dan yang akan nemenin aku hari ini adalah seorang certified nutritionist dari Mufit, yaitu Kak Angel. Hai Kak Angel. Hai Uti, hai Perseners. Oke Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, boleh dong ngejelasin dulu nih ke Persener semua, Mufit itu apa sih Kak? Oke, kenalin. Kalau untuk Mufit sendiri itu adalah sebuah platform sebenarnya Uti. Jadi kita tuh adalah platform yang bisa di-download, aplikasi yang bisa di-download lewat mobile phone kalian. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung download di Google Play Store atau di Apple Store kalian, tinggal dicari aja Mufit. Nah nanti itu kita bisa menyediakan kelas-kelas online yang nanti kalian bisa langsung booking kelasnya lewat aplikasi itu. Pilihan kelasnya juga banyak banget, ada body balance, ada barre, ada body combat, dan lain-lain yang pastinya tuh seru-seru banget. Dan asiknya lagi di Mufit itu adalah kamu bisa booking kelasnya itu bisa personal atau bisa sama teman-teman kamu juga. Dan kita juga bisa melayani olahraga secara online ataupun offline. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya fitur-fitur di Mufit itu banyak banget ya. Jadi kita juga ada fitur Mo Health, itu juga bisa untuk nge-track kualitas tidur kalian. Terus juga ada untuk input bahan makanan kalian hari ini udah makan berapa kalori sih, kayak gitu, untuk nge-track gaya hidup sehat. Dan kita tuh mendukung banget untuk hidup gaya hidup sehat. Jadi kenapa aplikasi kita itu dibuat fitur yang senyaman mungkin biar bisa mendukung gaya hidup sehat untuk para masyarakat Indonesia, kayak gitu. Dan jangan sampai lupa juga di Mufit ini kita juga ada sesi atau fitur nutritionist call yang nanti kita bisa pandu untuk bisa melayani diet-diet yang sehat dan gimana sih caranya bisa mendapatkan goals yang diinginkan oleh klien-klien kita, kayak gitu Uti. Gitu, oke Kak. Oh iya, aku mau nanya juga nih Kak. Jadi kan tadi Kak Angel sempat nyebutin nih, kalau misalnya di Mufit itu juga ada nutritionist yang bisa ngatur kalori kita makan gitu ya, buat diet gitu. Nah, tapi sebenarnya Kak, diet itu tuh sebenarnya bagus kan ya buat kita, bukan cuman biar kita kurus aja gitu buat jaga penampilan, tapi emang itu menyehatkan juga gitu ya Kak? Benar banget. Jadi sebenarnya diet itu kan kalau kita sering dengar tuh pokoknya untuk orang yang pengen kurus, padahal diet itu adalah bukan untuk orang kurus aja. Diet itu pada artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi siapapun mau dalam kondisi kurus, gemuk, atau dalam keadaan normal, tetap harus yang namanya menjalankan diet sehat atau pola makan yang sehat, seperti itu Uti. Jadi emang fungsinya tuh banyak banget dan kita harus lakuin itu. Ini berarti bukan cuma sekedar biar kurus dan berpenampilan katanya lebih menarik gitu, tapi emang diet ini juga bermanfaat buat kita biar kita punya hidup sehat. Terus kira-kira manfaatnya apa lagi nih Kak, selain biar kita bisa punya hidup sehat, kira-kira dampaknya apa lagi sih Kak kalau kita bisa atur makan kita? Oke, kalau ini aku bahas kalau tentang makanan itu pasti manfaatnya banyak banget ya, karena seperti yang kita tahu, makanan itu tuh kayak ibarat bahan bakar ya, ibarat bensin. Kalau kita punya mobil gitu ya, kalau kita isi bensinnya bagus ya, katakanlah kayak Pertamax, atau misalkan kita isi bahan bakar yang bagus, pasti mobilnya pun juga akan terawat, seperti itu ya. Mesinnya akan jauh lebih bagus, akan jarang untuk sering ke bengkel, kan logikanya gitu. Tapi kalau misalkan kita isi dengan bahan bakar yang buruk, atau dengan bahan bakar yang kurang baik, otomatis mesin itu akan lebih cepat rusak. Ketika mesin lebih cepat rusak, otomatis kita akan lebih sering ke bengkel, logikanya kayak gitu. Sama kayak tubuh kita. Ketika kita bisa mensuplai bahan bakar tubuh kita dengan makanan yang sehat,
otomatis kita akan jarang nih ke bengkel alias rumah sakit. Ya, kalau bengkel kita tuh istilah rumah sakit ya, kita akan jarang ke bengkel karena tubuh kita terawat dengan baik dan termaintain dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan kita isi dengan bahan bakar yang kurang baik, apa yang akan terjadi? Ya kita akan langganan itu ke rumah sakit ya. Sebentar-sebentar harus diservis, sebentar-sebentar harus ada yang ditambal, harus ada yang di apa. Yaitu karena dari apa yang kita isi ke makanan kita, apa yang kita isi ke tubuh kita kayak gitu. Itu manfaat yang pertama. Terus yang kedua, selain untuk bahan bakar, yang kedua itu adalah apa yang kita makan. Itu pasti itu yang terlihat dari penampilan kita. Kayak kalau salah satu quotes itu adalah you are what you eat. Iya bener, aku sering banget tuh Kak dengar quotes itu. Benar banget, kayak apa yang kamu makan itu yang akan terlihat gitu. Tapi maksudnya banyak juga ya ada orang bilang enggak juga kayaknya ada juga tuh orang yang kurus banget bahkan, tapi kayak makannya tuh gila banget ya, kayak semua apa dimakan tapi badannya kurus aja. Tapi kita nggak tahu biology markernya. Jadi biology marker tuh kayak darahnya, kolesterolnya, tekanan darahnya apakah benar sehat gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengenerate, kita hanya lihat dari fisik aja gitu, karena kesehatan itu kan nggak cuma dari fisik. Jadi itu function makanan untuk kita tuh bisa punya penampilannya seperti apa. Terus habis itu yang ketiga, makanan itu juga berperan penting banget untuk sel-sel di dalam tubuh kita. Ketika kita punya sel-sel itu juga terjaga dengan baik, otomatis tubuh kita ini juga akan runningnya tuh juga lebih bagus. Kita akan lebih jarang sakit tadi kayak aku bilang pertama, kita akan lebih jarang ke bengkel kayak gitu. Makanya kenapa makan sehat itu penting. Terus habis itu yang keempat, kita juga bisa ini untuk bagus banget untuk mental health, habis untuk fungsi otak, habis itu juga untuk fungsi degeneratif. Penyakit degeneratif kan sekarang banyak banget nih, Uti. Seperti yang kamu tahu, kayak penyakit degeneratif itu contohnya kayak diabetes, stroke, jantung, tekanan darah tinggi, ginjal dan lain-lain. Itu adalah penyakit degeneratif. Nah, dengan kamu memasukkan makanan yang sehat ke dalam tubuh kamu, otomatis kamu akan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya penyakit degeneratif kayak gitu. Karena meanwhile penyakit degeneratif itu adalah kalau misalnya once kamu udah kena, itu tuh susah gitu, kayak itu irreversible gitu. Kamu nggak bisa balik lagi jadi keadaan normal. Paling pilihannya kalau nggak kamu diet terus selama-lamanya, maksudnya jadi kamu harus benar-benar maintain, atau pilihan yang kedua adalah mungkin kamu operasi, bisa pasang ring, misalkan untuk jantung, atau misalkan kamu ada tindakan-tindakan medis lainnya seperti itu. Makanya kenapa kita harus aware banget nih, biar nanti di masa yang akan datang, di masa tua nanti 10 atau 20 tahun lagi kita tidak merasakan penyakit-penyakit yang seperti itu. Makanya kenapa kita harus penting banget untuk makan sehat. Oke Kak, setahu aku ya makan sehat itu kan ya kayak sayur, buah, 4 sehat 5 sempurna gitu Kak, ya kan? Nah itu bener nggak sih kayak gitu? Sebenarnya tadi yang kamu sebutin 4 sehat 5 sempurna itu juga masih kurang tepat loh. Bahkan kalau aku bilang udah bukan tepat lagi, sama sekali gak tepat, karena sekarang itu udah ada prinsip baru. Jadi dari Kementerian Kesehatan itu sudah mencanangkan namanya pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini adalah pengganti dari si 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa sih ini diganti gitu menjadi pedoman gizi seimbang? Karena pertama, kalau yang Uti tahu pasti waktu di 4 sehat 5 sempurna makanannya harus ada susu ya. Kalau nggak ada susu jadinya 4 sehat doang, nggak jadi sempurna ya. Padahal kalau di prinsip gizi seimbang itu kita sebenarnya tidak mementingkan susu yang secara harus ada susu itu jadi sempurna, tidak seperti itu. Jadi kita mengadakan kayak beberapa perubahan. Yang pertama dari pengaturan porsinya juga. Kalau di 4 sehat 5 sempurna kan nggak diatur tuh porsinya mau berapa banyak ya. Tapi kalau misalkan di pedoman gizi seimbang, kamu diatur untuk porsi-porsinya. Jadi untuk porsi-porsinya itu sendiri, kalau kamu nanti Google gitu ya, pedoman gizi seimbang, dia tuh punya gambar tuh modelannya seperti tumpeng. Jadi bentuknya segitiga ke atas ya. Seperti tumpeng lah persis, semakin ke atas semakin kecil, mengerucut. Nah, di bagian pilar yang paling bawah, dia itu ada namanya pilar karbohidrat. Nah, pilar karbohidrat ini, kalau yang kita tahu kan dulu 4 sehat 5 sempurna tuh tahunya karbohidrat nasi aja gitu kan. Makanya sumber karbohidrat kita tuh orang Indonesia pasti nasi. Tapi di pedoman gizi seimbang, di sumber karbohidrat yang paling bawah kalau kamu lihat dia tuh gambarnya banyak macam.
Jadi nggak cuma nasi aja nih, ada nasi, ada jagung, ada singkong, ada kentang. Tujuannya apa? Sebenarnya Kementerian Kesehatan ini mencanangkan agar penduduk Indonesia itu bisa memanfaatkan berbagai macam dan beragam karbohidrat yang memang tersedia di Indonesia. Jadi nggak harus dan nggak selalu harus makan nasi terus gitu. Kita bisa manfaatkan karbohidrat yang lainnya seperti itu. Lalu kalau kamu lihat lagi ke pilar kedua itu adalah sayur dan buah. Nah, kalau kamu lihat juga nih, sayur dan buah itu lebih banyak porsinya untuk di sayur daripada di buah. Untuk di sayur sendiri disarankan itu sekitar 3-4 porsi. Sedangkan untuk di buah disarankan 2-3 porsi. Yang artinya apa? Dalam satu hari kita makan, itu tuh disarankan kita mengonsumsi lebih banyak sayur dibandingkan lebih banyak buah. Sayur yang lebih banyak itu berarti memang kita tuh cari selain dari vitamin, karena sayuran itu juga mengandung mineral. Kayak gitu. Kalau misalkan di buah, kita itu kan pasti dapat vitamin, tapi dia juga ada gulanya. Nah, makanya kenapa kita harus lebih banyakin si serat. Serat kan juga ada nih di sayur. Nah, serat, vitamin, mineral itu lebih penting di sayur. Kalau di buah, kalau kita konsumsi terlalu banyak, dikhawatirkan juga kita jadi mengonsumsi gula yang terlalu banyak. Seperti itu, karena kan makanannya rasanya manis ya. Buah tuh rata-rata rasanya manis. Tapi bukan berarti buah ini tidak boleh dimakan. Justru sangat penting untuk dimakan dalam sehari-hari. Tapi memang porsinya itu sekitar 2-3 porsi dalam satu hari. Lalu kalau kamu lihat lagi ke pilar atasnya, itu ada pilar protein. Nah, di sini pilar protein itu udah digabung sama susu, Uti, kabar baiknya. Jadi sebenarnya susu itu termasuk dalam protein hewani. Protein. Nah, di gambar protein ini, di pilar protein ini, itu kita juga disuruh konsumsi sekitar 2-3 porsi per hari. Tapi di sini juga ada uniknya, gambarnya juga digabung. Jadi artinya kita harus mengonsumsi protein hewani dan nabati. Makanya dia nggak dipisah. Nah, hewani dan nabati itu contohnya apa aja sih? Kalau untuk hewani itu kita bisa konsumsi dari daging-dagingan, dari daging ayam, sapi, kerbau, bebek, pokoknya daging hewani yang bernyawa. Itu termasuk dalam protein hewani. Atau susu dan olahannya, keju, terus apa lagi ya? Yogurt misalkan gitu ya, yang memang dari susu sapi, butter, itu juga masuknya tuh ke protein hewani. Tapi kalau untuk butter, aku bukan protein hewani ya. Jadi butter itu memang turunan susu, tapi dia termasuk dalam lemak karena dia punya fat lebih banyak. Nah, abis itu ada juga protein nabati nih. Protein nabati itu contohnya apa sih? Kayak kacang, tempe, tahu, kedelai, oncom. Itu adalah salah satu contoh protein nabati yang tersedia di Indonesia. Nah, ini kenapa digabung? Artinya apa? Ketika kita makan dalam satu kali makan, diharapkan kita punya kombinasi antara si protein hewani sama protein nabati ini dalam satu kali makan. Jadi bukan berarti harus nabati terus atau hewani, terus diharapkan kita bisa mengkombinasikan keduanya dengan bijak, seperti itu. Nah, nyampelah nanti di pilar terakhir, di paling atas, itu karena bentuknya seperti tumpeng, otomatis kalau kamu tahu bentuk tumpeng, paling atas itu bentuknya kerucut, paling kecil. Nah, fungsinya paling kecil ini adalah menandakan ini kita butuh dalam satu hari, tetapi porsinya sangatlah sedikit. Nah, ada apa aja nih di pilar paling atas? Yaitu ada 3, garam, gula, dan lemak. Ini yang juga membedakan dari 4 sehat 5 sempurna. Karena di 4 sehat 5 sempurna itu tidak dicanangkan dan tidak dijelaskan tentang penggunaan si garam, gula, dan lemak ini. Seperti itu. Nah, kenapa sih kementerian ini juga udah mulai menggalakkan hal ini? Karena semakin kesini kan tren penyakit itu semakin berubah ya, Uti, kalau kamu sadari. Kalau dulu-dulu tuh orang-orang paling sakit tuh gatal-gatal gitu ya, atau enggak flu, influenza yang sifatnya tuh virus, maksudnya menular, penyakit menular. Tetapi kalau misalkan sekarang penyakit itu udah penyakit tidak menular ya, tadi aku bilang penyakit degeneratif. Jadi udah disebabkan tuh karena apa yang kita makan. Itu balik ke situ lagi, apa yang kita makan itu yang menjadi penyakit kita di masa depan. Nah, setelah dicari tahu memang penyebab ini nggak jauh-jauh dari 3 ini, si gula, garam, sama lemak. Ketika kita konsumsi gula terlalu banyak, kita beresiko bisa terkena diabetes mellitus. Ketika kita mengonsumsi garam terlalu banyak, kita bisa beresiko terkena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak lemak, kita juga bisa beresiko terkena stroke, jantung koroner, karena ada plak, arteriosklerosis. Jadi banyak banget penyakit-penyakit yang semakin keren kesini itu
karena dari si 3 kucril ini nih, si gula, garam, dan lemak ini. Makanya kenapa di pedoman gizi seimbang tuh kita atur untuk dikonsumsinya tuh secara bijak. Nah, untuk aturannya sendiri, untuk si garam itu kita dianjurkan adalah 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh, bayangin loh Uti, kamu 1 hari itu cuma boleh makan 1 sendok teh. Kalau kamu bayangin 1 hari ini udah makan berapa banyak ya, itu kita makan ciki, itu udah pasti ada garamnya ya. Terus misalkan makan mie instan, itu juga pasti udah ada garamnya. Jadi sebenarnya tuh 1 hari itu kita cuma dapat jatah 1 sendok makan aja, kayak gitu. Terus untuk lemak, kita tuh cuma dapat jatah 5 sendok makan. 5 sendok makan itu tuh kita udah termasuk sama apa yang kita makan ya, kayak masakan tumisan, habis itu gorengan, goreng-gorengan, terus habis itu butter itu masuknya juga ke lemak. Butter, habis itu mentega, margarin, gitu-gitu masuknya juga ke lemak. Dan itu kita cuma punya jatah 5 sendok makan. Terus habis itu gula, kita punya jatah di 4 sendok makan. Nah, kalau untuk gula sendiri kita juga harus sadar ya, wah kita makan gula tuh misalkan pagi udah minum teh manis ya, nanti sore teh manis lagi, atau mungkin kita udah minum boba gitu ya di pagi hari atau di siang hari, nanti malam mau tidur beli lagi 1 lagi kopi gitu kan ya. Jadi udah gak kebayang ya tuh gulanya udah berapa banyak dalam 1 hari, belum dari makanan-makanan lain. Misalkan mama masak sayur gak cuma pakai garam nih, pakai gula juga, itu kan juga jadi hitungannya ya. Jadi memang itu yang jadi concern kita. Dah di prinsip gizi seimbang, gak lupa selain diatur makanannya, kita juga mengatur untuk konsumsi minuman yang tepat, yaitu 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Dan jangan sampai lupa juga ada beberapa gambar di sekeliling si pedoman gizi seimbang. Salah satunya adalah mencuci tangan. Jadi dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini sebelum virus corona ada pun kita udah mencanangkan ini ya. Jadi biar menghindari dari bakteri E. coli yang ada biasanya suka ada di tangan kita nih. Jadi kita harus bersihkan tangan sebelum kita makan untuk menghindari itu. Terus habis itu yang kedua, ada gambar aktivitas fisik di sekelilingnya juga. Itu bisa dilakukan dengan berjalan, dengan berlari, bersepeda, atau mungkin dengan menyapu, melakukan aktivitas fisik di rumah. Itu kita harus lakukan selama 30 menit per hari atau setara 150 menit per minggu. Dan 1 poin lagi yaitu memantau berat badan. Nah, memantau berat badan ini juga banyak banget orang yang suka nge-skip nih karena takut lihat timbangan gitu ya. Udah trauma duluan gitu lihat timbangan, padahal kita nggak boleh kayak gitu. Dengan kita rajin untuk menimbang berat badan kita akan tahu nih, wah udah harus aware nih timbangannya udah segitu kayak gitu. Kalau kita nggak berat timbang, kita nggak akan pernah sadar kita tuh udah lagi di mana gitu berat badannya kan. Iya. Kayak gitu. By the way, yang tadi Kak Angel jelasin nih, ada satu yang terlintas di pikiran aku nih. Jadi yang tadi 1 sendok garam ya Kak. Nah, aku tuh waktu itu sempat baca katanya kalau misalnya garam itu Himalayan salt itu lebih sehat daripada garam biasa. Nah, akhirnya aku mulai tuh Kak switch ke Himalayan salt. Tapi sebenarnya bener gak sih Kak kalau Himalayan salt emang bener lebih sehat gitu daripada garam biasa, dan cara kita konsumsinya juga apakah sama dengan garam biasa atau boleh lebih sedikit daripada garam yang biasa atau gimana Kak? Oke, sebenarnya gini, untuk Himalayan salt itu kan dia kan garam yang diambil dari pegunungan ya, kalau nggak salah ya, apa enggak nih? Kamu pernah dengar nggak sih? Kalau itu tuh diambil dari pegunungan. Nah, Himalayan salt ini sebenarnya memang slightly orang-orang pada lagi ngetes karena dia bilang sehat. Padahal kalau untuk Himalayan salt ini tuh dia tidak mengandung yang namanya si iodium. Nah, artinya di Indonesia yang putih yang kita biasa suka pakai itu dia mengandung iodium. Which is sebenarnya yang mengandung iodium ini sangat penting juga untuk mineral yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Dulu orang Indonesia itu tuh banyak banget penyakit gondongan karena kita tuh tidak memfortifikasi garam kita dengan iodium. Tetapi karena pemerintah sudah mencanangkan untuk memberikan iodium dalam garam kita, akhirnya penyakit gondongan sekarang kita udah nyaris lagi jarang banget kita temuin penyakit gondokan. Nah, makanya kenapa kita penting untuk mengkonsumsi garam yang dari lokal juga, karena kita mengandung iodium, dan iodium itu tidak terkandung di Himalayan salt seperti itu. Makanya kenapa pro dan kontra ya sebenarnya ya. Aku nggak bisa bilang kalau Himalayan salt itu sepenuhnya buruk, enggak, karena Himalayan salt memang dia mempunyai kadar natrium yang lebih rendah. Tapi
dari aku concernnya adalah kita harus bisa mengkonsumsi juga secara bijak. Mungkin kalau misalkan kamu dalam kondisi yang sehat-sehat aja sebenarnya ya, sehat-sehat aja, kamu boleh mengkombinasikan keduanya. Tujuannya adalah biar kamu tetap mendapatkan asupan natrium yang sedikit lebih rendah, tetapi kamu juga tetap bisa mendapatkan garam yang beriodium, karena kamu juga pasti butuh iodium dalam sehari-hari, karena kita biasa dapat itu paling gampang dari garam. Terus kalau kamu punya saudara gitu ya, yang misalkan mungkin ada hipertensi, biasanya kan tuh Himalayan salt bisa jadi salah satu alternatif memang untuk penggunaan pengganti garam. Tetapi perlu kamu ketahui juga sebenarnya konsumsi Himalayan salt dan garam biasa tuh tidak ada perbedaan yang signifikan. I mean untuk kebutuhannya. Tadi kan kamu 1 sendok teh garam untuk garam biasa. Terus kalau Himalayan salt berarti boleh 2 sendok teh misalkan gitu. Enggak gitu. Tetap kita samaratakan gitu, karena pada dasarnya Himalayan salt itu juga mempunyai rasa asin, tetapi kita juga harus bijak dalam mengkonsumsinya. Seperti itu sih Uti. Berarti bukan berarti kalau suatu produk itu punya klaim lebih baik, belum tentu itu benar-benar lebih baik ya Kak. Jadi semua itu tergantung gimana kita mengkonsumsinya gitu, gimana kita bisa bijak dalam mengkonsumsi gitu ya Kak, intinya gitu ya. Betul banget. Terus aku juga mau nanggepin yang ini nih Kak, yang tadi aku juga baru tahu nih kalau misalnya 4 sehat dan 5 sempurna itu tuh udah bukan zaman ya, yang udah nggak zaman lagi gitu. Aku baru tahu nih. Benar-benar. Nah iya, tapi aku juga sempat ini nih Kak ya, beberapa bulan yang lalu gitu ada tren juga kalau misalnya makan itu hitung kalori gitu. Nah akhirnya mulailah tuh aku kan download aplikasi gitu yang nge-track dalam sehari kita harus kalorinya berapa, karbonya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa gitu. Terus itu tuh disesuaikan sama tinggi badan dan berat badan kita dan berat badan yang mau kita ilangin gitu. Benar banget. Nah tapi itu sebenarnya kalau ngikutin aplikasi kayak gitu tuh sebenarnya akurat gak sih Kak? Oke. Sebenarnya ya, kalau misalkan untuk di aplikasi itu memang cara perhitungan itu benar. Semua aplikasi itu dan kita ahli gizi pun juga menghitung dengan cara yang sama, mempertimbangkan dari tinggi badan, berat badan, usia, pola aktivitas dan lain-lain. Tapi memang kita tuh harus bisa go beyond dari namanya makronutrients kita. Sekarang aku tanya Uti, ketika kamu melaksanakan diet kamu, kalorinya kamu hitung, proteinnya kamu hitung, karbohidratnya kamu hitung, tapi kamu nggak feeling happy untuk menjalankan diet itu, kira-kira kamu tuh bisa nggak sih dapetin segitu? Menurut kamu deh, kalau aku tanya kamu, kira-kira kamu bisa nggak? Tapi kamu nggak happy nih, misal kamu kamu pencet aplikasi, ya keluarnya 1.500 doang misalkan gitu ya. Kamu gak happy, oh my god 1.500, kayaknya cuma makan donat, makan mie instan, makan nasi, habis jatah gue gitu. Kamu happy gak sekarang aku tanya? Dulu pas aku coba hitung kalori kayak gitu ya Kak, aku ngerasa itu kan strict banget ya. Yes. Nah, aku tuh emang gak happy dan itu kan diimbangin sama workout, dan workoutnya aku ngerasa juga berat banget gitu buat aku. Nah justru aku bloating tuh Kak akhirnya. Terus setelah aku searching juga ternyata penyebab bloating itu karena kita stres nih. Jadi sebenarnya aku niatnya itu pengen hidup lebih sehat dengan ngitung kalori dan olahraga yang teratur, tapi ujung-ujungnya malah merugikan aku nih. Jadi stres dan malah jadi bloating Kak. Yeah. Nah akhirnya dari situ aku mulai udah deh gak usah hitung-hitung kalori lagi. Yang penting eat in moderation aja gitu. Yang penting tahu kapan kita kenyang. Jadi lebih ke scanning tubuh kita gitu loh. Kayak aku jadi kalau misalnya aku ngerasa udah hampir kenyang, aku stop dan minum yang banyak aja gitu akhirnya. I see. Oke, nah ini yang perlu aku jelasin. Banyak orang yang salah kaprah. Uti. Mungkin termasuk kamu juga ya. Karena kamu merasa menghitung kalori itu adalah suatu hal yang strict. Nah, banyak juga nih orang yang keliru. Padahal adalah sebelum kamu masuk ke fase diet, sebelum kamu memulai journey kamu dalam memaintain berat badan kamu, yang perlu kamu siapkan adalah mental. Kenapa mental? Kamu harus mempersiapkan diri dulu. Kamu sudah siap atau belum? Ketika kamu belum siap nih, pokoknya orang bilang aja, ih Uti misalkan gitu, lu gitu, kok lu gendutan sih, diet dong besok gitu. Ya kan orang pasti akan ngerasa, oh my god, oke, besok gue harus diet deh gitu.
Padahal sebenarnya diri dia belum siap untuk diet, tapi karena orang-orang banyak yang nge-push dia, alhasil yaudah deh gue lakuin deh gitu. Yaudah, ketemu ahli gizi deh, ketemu ahli gizi. Tapi ketika dia ketemu sama ahli gizi, hati dia belum siap. Dia belum siap untuk berubah. Nah, kuncinya di situ. Mau sebagus apapun diet kamu, mau semahal apapun ahli gizi kamu, ketika kamu tidak memiliki hati yang siap, diri yang siap untuk bisa dirubah, kamu gak akan pernah berubah. Mau kita hitung kalori kamu sedetail mungkin. Sampai minyak 5 sendok makan, kita harus hitung 5 sendok makan. Kamu gak akan bisa berubah. Karena apa? Tubuh kamu menolak. Pikiran kamu belum siap. Jadi hal pertama yang kamu harus siapkan adalah bukan menghitung kalori, tapi mempersiapkan diri. Sudahkah kamu sadar pentingnya akan kesehatan? Sudahkah kamu sadar tubuh kamu itu sudah sampai di limit? Wah, badan gue udah segede gini, atau badan gue udah sekurus ini, gue harus berubah gitu. Sadar atau enggak gitu. Ketika orangnya belum sadar, gak akan bisa gitu. Tapi ketika orang itu sadar, bahkan orang itu gak perlu ahli gizi sebenarnya. Dia akan urus sendiri gitu kan. Karena kan sebenarnya function ahli gizi adalah meng-guide kita, adalah mengarahkan makan apa sih yang boleh, yang mana sih yang tidak boleh, mana sih yang harus dijaga, apa sih yang tidak perlu dijaga, kan seperti itu. Tetapi ketika kita udah kasih dia wejangan sekian banyaknya tapi dia tidak mau, hatinya menolak, otaknya menolak, itu tidak akan terjadi perubahan apapun. Seperti itu. Jadi yang perlu diketahui adalah itu ya, pertama harus siapkan mental, baru nanti kita hitung kalorinya, kebutuhannya berapa. Fungsi kalori ini juga sebenarnya tidak se-strict yang kamu bilang tadi, Uti. Berarti kalau 1500 harus 1500. Pokoknya kalau lebih 1600 deh, lebih 100 kalori. Enggak seperti itu konsepnya. Konsep kalori itu kita hanya ingin tahu batasan kita semana. Ketika kita konsumsi nih, kita konsumsi makanan sehari-hari kita itu di 2000 kalori misalkan gitu. Tetapi kalau misalkan kita sehari-hari nih makannya tuh sekitar 2500 kalori. Wah, pantas aja. Orang tubuh kita cuma butuhnya 2000, kita makan 2500. Setiap hari lebih 500 kalori. Apa enggak besar badannya? Kan seperti itu ya. Terus kita nggak ada aktivitas fisik lagi kan. Jadi no wonder. Jadi itu functionnya kita tahu dan menghitung kalori adalah sebagai batasan. Kita tahu limit kita semana, tubuh kita butuh seberapa banyak agar kita bisa tahu, makannya segini cukup nih. Berarti kemarin-kemarin yang saya makan 2500 itu tuh kebanyakan gitu. Nah, sebelum kamu juga menentukan apakah kalori itu cukup atau enggak, kamu juga harus melakukan namanya sesi recall. Itu yang harus lakukan adalah ahli gizi kamu. Jadi kalau kamu nih, tadi kamu download aplikasi, terus kamu tahu nih, kebutuhannya 2000 kalori. Ini sebenarnya 2000 kalori segede apa sih makanannya? Kamu nggak tahu kan pasti 2000 kalori segede apa ya makanannya. Kalau ditelas jadi makanan tuh segede apa, kamu nggak tahu. Makanya kenapa kamu harus ketemu sama ahli gizi untuk bantu kamu untuk bikin meal plan namanya. Bantu kamu untuk arrange 2000 kalori itu kalau dibagi jadi makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam tuh jadinya kayak gimana sih dalam bentuk makanan. Terus apakah 2000 kalori ini tuh sebenarnya sama nggak sih kayak makanan gue sehari-hari, kan kayak gitu. Kalau misalkan sama atau misalkan bahkan kurang gitu kan, jadi kan ketahuan ya, ternyata selama ini gue kurang, maksan aja gue kurus kayak gitu. Gue makan cuma 1500, butuhnya cuma 2000 kan kayak gitu ya. Jadi emang ada beberapa ada beberapa tahap untuk nyampe ke sana. Baru ketika kamu udah tahu kalorinya berapa, kamu tahu batasannya, baru kamu menjalankan diet tersebut dibarengi juga dengan aktivitas fisik. Jadi dimulai dari hati, dimulai dari pikiran, tubuh siap, pikiran siap, kamu masuk ke fase perubahan berat badan atau fase dieting, baru kamu eksekusi gitu. Karena kamu harus tahu dulu dong, nggak mungkin kan kamu pokoknya gue siap, besokannya langsung eksekusi. Tapi kamu nggak tahu ya eksekusinya seperti apa, kan nothing ya. Kamu nggak tahu harus makan apa, kamu nggak tahu seberapa banyak kan kayak gitu. Jadi baru setelah itu kamu udah tahu kalori, kamu eksekusi sambil dijalankan dengan aktivitas fisik. Karena ada satu quotes juga, diet itu makanan itu adalah raja kalau bilangnya. Diet itu adalah food dan olahraga itu adalah queen. Jadi dia kayak king and queen gitu. Olahraga dan makanan itu adalah king and queen. Jadi dia tidak bisa dipisahkan.
ketika kamu pengen membesarkan badan atau menggendutkan badan, menaikkan berat badan pun nggak cuma makan doang, terus kamu aktivitas fisiknya nggak ada. Salah besar. Karena ketika kamu makan yang banyak, tapi kamu nggak pernah aktivitas fisik, alhasil kamu jadi penumpukan lemak. Kamu gendut yang tidak sehat. Kamu menaikkan berat badan dengan cara yang tidak sehat. Tetapi kalau kamu misalkan menaikkan berat badan dengan mengonsumsi makanan yang tepat, ditambah dengan aktivitas fisik yang tepat juga, alhasil tubuh yang akan dihasilkan adalah tubuh yang berotot. Maksudnya dalam arti kata tidak berlemak ya, tapi jadinya otot kayak gitu. Yang which is itu pasti jauh lebih bagus dibandingkan kamu punya lemak seperti itu. Dari yang tadi kayak Angel jelasin, aku jadi sadar nih. Jadi selama ini tuh aku menerapkan pola diet yang salah nih Kak. Jadi yang tadi aku setuju banget sih. Kalau misalnya kita mau mulai diet dan pola hidup sehat itu harus kitanya udah siap dulu nih. Dan kita udah benar-benar tahu alasan kita melakukan diet itu apa. Soalnya aku dulu ya, diet itu bukan buat jangka panjang gitu Kak. Jadi kayak aku mau ada acara ini, aku mau look good di acara ini, jadi aku mau badannya lebih kecil gitu. Atau aku mau berapa hari lagi aku mau wisuda, jadi berat badanku harus segini gitu. Nah akhirnya itu kan kayak cuman buat kayak sesaat gitu. Akhirnya setelah aku kan akhirnya diet mati-matian tuh Kak. Terus udah tercapai. Nah setelah tercapai udah aku slacking off lagi, jadi makan berantakan lagi segala macem. Aku ngerasa beberapa tahun ke belakang tuh aku malah yo-yo dieting gitu. Jadi kayak abis diet udah tercapai terus aku berantakan lagi. Jadi terus aku sadar nih kan, baru-baru ini sih beberapa bulan ke belakang gitu aku sadar kalau misalnya emang untuk punya pola hidup sehat itu butuh konsistensi yang tinggi gitu. Dan yang bener kata kakak tadi, kekuatan hati gitu, biar yang kita usahakan selama ini tuh gak sia-sia gitu. Jadi memang pokoknya itu kalau di kita tuh sebutnya mindful eating. Kamu makan tuh harus mindful. Ada beberapa juga ya sebenarnya dalam menjalankan mindful eating. Selain kesadaran tadi ya kan namanya mindful, berarti kamu sadar ya. Kamu sadar manfaat yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sekarang kamu sadar. Oh udah sadar nih gitu, pengen menurunkan berat badan atau punya hidupnya lebih sehat deh. Nggak usah menurunkan berat badan ya. Berat badan turun tuh bonus. Tapi kita sehat itu nomor 1. Nah, gimana caranya untuk menjalankan si mindful eating ini? Nah, mindful eating itu kita bisa jalankan dengan pertama, kamu makan jangan sampai ada distraction. Kalau kamu sering perhatiin zaman-zaman sekarang ya, kita makan itu sering banget yang namanya orang tuh makan sambil nonton. Bahkan tempat makan zaman sekarang kalau kamu cari di e-commerce sekarang itu udah ada tuh gagang tutupnya yang ada senderan handphone. Tujuannya apa? Functionnya biar bisa makan sambil nonton. Kalau kamu tahu, kalau kamu nanti boleh cari di e-commerce, banyak banget tempat makan yang sekarang modelnya kayak gitu. Sebenarnya itu adalah distraction while you eating. Apakah itu bagus? Tidak sama sekali. Yang kita harapkan adalah kita makan, kita fokus sama makan. Ketika kita benar-benar makan, kita sadar nih, saya lagi makan. Saya memasukkan makanan, saya kunyah, saya sadar, saya nikmati. Oh makanannya enak ya, oh dagingnya empuk ya, oh nasinya agak keras ya gitu. Tapi kita sadar. Nah dengan kita menyadari itu berdasarkan penelitian, itu kita bisa mengurangi yang namanya overeating. Kalau kamu liatin ya orang lagi nonton drama Korea gitu ya, makan aja. Pokoknya nggak sadar, pokoknya habis. Terus habis, dia lagi makan, pokoknya apa juga dicomot yang ada di meja makan. Kamu sambil nonton, dia nggak sadar sama perut dia. Dia tidak bisa mendengarkan perut dia apakah sudah kenyang atau belum. Karena otak dia fokus sama nonton, fokus sama drama Koreanya, bukan sama perutnya. Jadi akan menyebabkan tubuh kita ini cenderung overeating atau mengkonsumsi makanan jadi berlebihan daripada apa sebenarnya kita butuhkan, seperti itu. Itu cara pertama. Jadi kita udah bisa tahu nih, cara kita bisa mindful eating adalah hindari distraction. Terus kedua, tadi kita fokus untuk makan. Terus ketiga, ketika kita udah benar-benar hadir, kita sadar kita makan. Nah, kalau kamu pernah dengar juga ya mengunyah makanan yang harus sekian puluh kali itu, aku lupa sih 10 kalinya tuh berapa.
Memang sebenarnya tuh penelitian itu biar kita itu tuh jadi kenyang lebih cepat. Karena kan ketika misalkan kita makannya juga jangan terburu-buru gitu. Kalau makan terburu-buru, kita jadi bisa masuk gas ke dalam lambung, jadi nggak enak. Habis itu kita juga jadi cenderung overeating juga karena kita pokoknya belum kenyang, makan terus. Tapi ketika kita kunyahnya pelan-pelan, kita sadari akhirnya perut kita jadi lebih gampang kenyang seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan sebenarnya tubuh kita tuh lagi butuh makan atau enggak sih. Itu yang pertama. Tadi yang kedua ya. Terus habis yang ketiga, banyak juga orang yang tidak mindful eating karena dia melihat apa yang dilakukan temannya atau lagi tidur siang, bangun tidur siang. Padahal dia nggak lapar, tapi dia buka Instagram. Dia lihat ada orang mukbang. Dia lihat iya benar-benar. Dia lihat temennya abis makan ramen, dia pengen order ramen hari itu juga. Dia lihat temennya order ayam-ayam gitu ya, dia jadi pengen beli ayam-ayam juga. Apalagi sekarang gampang ya, tinggal order online udah bisa nyampe depan rumah. Itu adalah mindfulness. Dia tidak mindful dalam eating. Padahal sebenarnya sebelum tidur siang dia udah makan. Tapi karena dia lihat temennya, dia jadi pengen. Akhirnya emotional eating, kalau bilangnya tuh emotional eating. Nah itu yang sebenarnya harus kita hindari. Salah nggak sih? Sebenarnya untuk sesekali, yang penting kita sadar, oh iya ya gue jadi pengen. Tapi kita pikir dulu, terakhir kali makan ayam-ayaman gitu kapan ya? Kan jadi kita mikir ada prosesnya. Jadi kita nggak langsung pokoknya pengen ayam, si A makan ayam enak, gue order sekarang. Enggak gitu. Kita harus lewatin proses. Oh terakhir kali makan ayam ini kapan ya? Terus hari ini gue udah makan apa aja ya? Terus kira-kira kalau misalkan iya hari ini gue belum makan misalkan gitu, ya nggak apa-apa, just go ahead gitu kan, follow aja karena kan kamu lagi pengen, kamu lihat kamu pengen ayam terus kamu belum makan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen, kamu udah makan, terus kamu kayak tadi dihitung-hitung makan udah banyak banget ya, tapi nggak apa-apa deh beli aja, itu salah. Kebayang ya maksud aku ya. Jadi kita harus bisa, sebelum kita memproses keinginan kita harus tahu dulu penting nggak sih buat badan kita. Jangan apa-apa langsung beli, apa-apa langsung pengen kayak gitu. Itu sih tips dari aku untuk bisa menjalankan diet yang sukses ya lah ya sebenarnya. Itu salah satu tips juga untuk menjalankan pola makan yang cerdas. Iya, aku tuh Kak, dari tadi Kak Ejel nyebutin ya, aku tuh ngalamin itu semua. Aku tuh makan, tapi itu dulu sih Kak. Sekarang aku udah mencoba untuk makan lebih mindful gitu. Jadi dulu tuh aku, mungkin karena kebiasaan dari kecil ya Kak, aku tuh kalau makan selalu harus sambil melakukan sesuatu. Kalau nggak nonton, harus sambil ngobrol, kayak gitu Kak. Nah akhirnya kebiasaan kan sampai aku gede, akhirnya aku kalau misalnya makan gak sambil nonton tuh rasanya tuh kurang afdol gitu. Nah bener banget tuh tadi, bener jadi overeating aku. Jadi aku nggak nyadar nih sebenarnya udah kenyang apa belum, tapi ya udah makan aja terus. Soalnya aku juga nggak ngenalin kan porsi makan yang aku butuhkan itu tuh seberapa sebenarnya. Jadi ngambil langsung banyak aja. Terus kalau misalnya sambil makan sambil nonton kan bener tuh fokusnya ke TV. Akhirnya kunyah terus. Padahal sebenarnya perut kita tuh udah kenyang. Nah akhirnya aku juga baru-baru ini sih Kak belajar tentang mindful eating ini. Jadi aku udah mulai berusaha kalau makan itu fokus sama makan aja, perhatiin teksturnya, rasanya gimana. Dan aku beneran ngerasain manfaatnya. Jadi aku tuh ngurangin porsiku sejak aku mindful eating, pakai piring yang sama itu berat badan aku tuh nggak naik Kak. Jadi kayak bener-bener bermanfaat banget ternyata. Iya. Soalnya mungkin ini kali ya Kak, karena udah tahu porsi yang sesuai itu seberapa gitu. Jadi kalau dulu kan makan banyak terus berantakan, aku tuh ngerasa mentally gak happy gitu. Soalnya gak tau kenapa lemes juga terus, gak produktif, lemes, terus rambutku rontok Kak, terus. Tapi untungnya setelah aku tahu ini ya, yang cara pola makan yang teratur gitu, emang manfaat positif tuh banyak banget Kak. Dan bukan cuman biar kurus aja sekarang, aku nyadarnya aku jaga makan bukan untuk kurus dan bukan untuk menjaga penampilan, tapi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental aku biar hidup lebih happy dan lebih sehat dan sejahtera gitu. Nah itu yang tadi Uti lakuin itu udah bener banget sebenarnya. Jadi, tadi kalau kamu ngomong-ngomong hydrate atau tentang hidrasi itu juga penting banget ya. Jadi
Kita kalau mau makan apapun, tapi kalau nggak ada air yang mencukupi itu juga salah, karena air itu berperan penting banget. Seperti kamu tahu, tubuh kita tuh sebagian besar juga terdiri dari air. Kalau kita nggak konsum air yang cukup, kita juga akan kelelahan. Depresi itu juga bisa dipengaruhi dari air loh, kalau kamu tahu. Mental tuh juga kita bisa dipengaruhi dari air, karena apa? Zat gizi yang kita butuhkan tidak bisa tersalurkan dengan baik. Kalau ada air kan bisa tersalurkan dengan baik tuh, tapi kalau misalnya nggak ada air itu kita susah. Terus habis itu yang ketiga, lemes. Kalau lemes orang pasti lebih gampang bete, lebih gampang cranky dibandingkan orang yang lagi orang yang lagi nggak dehidrasi kayak gitu. Jadi memang cairan tubuh tuh penting banget. Terus habis itu ini juga terkait banget sama yang kamu bilang, kamu nggak bisa makan kalau nggak ada sayur. Ini tuh terkait sama isi piringku. Sama, ini melanjutkan dari yang si tadi pedoman gizi seimbang itu. Si Kemenkes itu juga mengatur namanya isi piringku. Jadi kalau dalam satu piring itu, biasanya kan orang Indonesia itu kan ngambil nasi tuh satu piring, nasinya setengah piring, terus sayurnya dikit, sayurnya sendok, dagingnya sepotong, pokoknya sisanya nasi, banyakkan nasi, komposisinya tuh seperti itu. Padahal yang disarankan dari Kementerian Kesehatan adalah dari satu piring itu setengah porsinya itu diisi sayur, setengah piring loh. Piring bagi itu setengah piring kamu tuh isinya sayur. Nah, seperempatnya itu baru isinya nasi atau karbohidrat. Seperempatnya lagi baru kamu isi protein, ada nabati, ada hewani, seperti itu. Jadi banyak yang salah kaprah. Nah, setengah piring kamu itu kamu bisa kombinasikan. Boleh sayur semua atau boleh sayur dan buah. Misalkan buahnya tuh satu potong, atau misalkan untuk kayak pisang itu bisa satu buah, terus habis itu kayak papaya satu potong yang panjang, seperti itu. Jadi itu yang perlu diketahui juga untuk bisa menyadarkan nih orang Indonesia bahwa makan itu tuh bukan nasinya yang dibanyakin, tapi sayur dan buahnya yang dibanyakin. Functionnya karena kita mau dapat si serat dan vitamin serta mineral yang ada terkandung di sayur dan buah. Kaitannya apa? Ketika kamu konsumsi itu juga dengan cukup, kamu satu pasti pencernaannya bagus, lancar BAB-nya, terus berpengaruh juga sama kesehatan mental. Apa pengaruhnya sama kesehatan mental? Ketika kita punya pencernaan yang sehat, itu mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Banyak banget orang yang gak happy kalau lagi diet. Karena apa? Pencernaan mereka tuh isinya gak bagus. Mereka konsumsi, katakanlah, oh ya makan sayur, makan buah, tapi feelingnya nggak bagus ya. Kalau feelingnya nggak bagus tuh dalam artian tubuh kita tuh walaupun kita dikasih vitamin sebanyak apapun, keluarnya tuh kayak bete gitu loh, makan nggak ada seneng-senengnya. Jadi namanya tuh ada namanya hormon serotonin. Hormon serotonin itu kita hasilkan di pencernaan kita, tapi itu kita pakai hormon itu untuk messenger, istilahnya kayak antar jemput pesan di otak kita. Nah, ketika kita bisa produksi si hormon serotonin ini dengan baik di dalam usus kita, pastinya akan mengeluarkan rasa kayak happy, satisfying gitu, kayak seneng. Makanya kalau kita kenyang kan kita seneng ya, kayak kenyang, enak ya, seneng, happy. Karena itu dia berelasi, perut sama otak tuh relasi. Kalau kita lapar pasti kita marah, kayak lapar ya, ini kesel. Iya benar-benar. Ya, karena itu hormon serotoninnya tuh lagi rendah di dalam tubuh, makanya kita bete. Otak kita nggak dapat messenger yang bagus, kayak gitu ceritanya. Berarti ini mungkin berkaitan juga kali ya sama kayak Angel tadi sebelumnya sebutin, makan sehat itu nggak cukup kalau misalnya nggak cerdas gitu ya. Yes. Harus makan cerdas gitu. Betul. Maksudnya makan cerdas tuh yang tadi nggak sih Kak, yang bukan cuman ada sayur, nasi, protein aja, tapi jumlahnya tuh kita tahu tuh seberapa yang kita butuh gitu ya Kak. Sebenarnya di luar dari itu ada lagi, misalnya tadi aku bilang makan cerdas itu adalah ya tadi, kalau misalnya kamu memproses keinginan kamu dulu, kamu pengen banget makan ayam, pengen banget makan bubble, pengen banget minum kopi. Nah, kamu karena lihat teman-teman kamu pengen nih kan, kamu kan pasti ada lihat mata, ada goreng, lapar mata, ya istilahnya lapar mata. Kamu harus bisa memproses. Itu yang dibilang makan cerdas. Kamu harus bisa proses dulu. Kamu butuh nggak? Terus kamu udah makan itu atau belum? Kayak kamu kan tahu nih, minum minuman manis itu kan sebenarnya nggak boleh sering-sering. Bener nggak?
Tapi kamu Iya bener banget. udah sadar, kamu tahu, tapi kamu tetap lakuin. Karena apa? Karena kamu nggak berpikir dulu. Kamu lihat si A pesen, yaudah dia pesen sekalian deh gitu. Atau enggak si A nawarin nih ada diskon ojek online misalkan gitu, ada diskon apa gitu kan yang di order online gitu. Sekalian deh boleh nggak gitu, ada diskon nih kok, gua kalau lu pesen jadi lebih murah diskonnya. Makin kan, yaudah deh gue satu deh. Padahal sebenarnya nggak butuh. Nah makanya sebelum sampai ke tahap situ, seseorang makan yang cerdas adalah dia sadar, oh kemarin udah makan bubble, hari ini kayaknya nggak usah deh. Kalau ditawarin, nggak dulu, nggak apa-apa. Teman-teman kalian pada makan, pada minum, kita udah sadar. Oh enggak, mereka makan ya makan aja. Tapi kan gue udah kemarin. Jadi nggak perlu, pokoknya dia iya, gue juga iya gitu. Nah itu yang salah. Nah itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, adalah makan yang cerdas gitu. Dan apakah kita benar-benar butuh sama ini, apakah kita benar-benar lapar kayak gitu kan. Jangan udah makan, lihat orang makan lagi jadi pengen makan lagi, padahal kalian baru selesai makan kayak gitu. Itu tipsnya makan cerdas. Jadi harus diproses dulu nih keinginannya kayak gitu, Uti. Berarti yang aku tangkap, berarti cara kita biar bisa makan cerdas itu self control dan kesadarannya itu harus tinggi gitu. Jadi kita harus sadar kita benar-benar butuh nggak sih masukin makanan ini ke dalam tubuh kita gitu ya Kak. Bener banget. Oke, ini kan aku ngerasa sih udah banyak banget insight yang aku dapetin dari obrolan kita hari ini, dan udah aku curhat-curhat juga tadi tentang habit makan aku yang buruk banget. Iya, sekarang konsultasi nih, konsultasi gratis lah ya Kak. Kan mumpung aku lagi ngobrol sama certified nutritionist gitu kan, lagi mumpung jatuhnya. Mumpung ya. Bercanda. Jadi iya, dari tadi aku udah ngejelasin nih, udah ceritain pengalaman aku yang buruk kepada tubuhku sendiri dulu, dan senangnya aku sekarang udah mulai meningkatkan kesadaranku untuk mulai hidup sehat. Dan aku harap juga nih yang di rumah ngedengerin juga bisa merasakan yang sama nih. Betul. Bisa punya insight juga untuk menjaga tubuh agar bisa lebih sehat, bukan cuman biar kelihatan cantik atau menarik aja, tapi ya dampaknya bukan cuman sekedar untuk fisik, tapi untuk mental dan emosional kita gitu ya Kak. Betul sekali. Kalau gitu Kak Angel ada nggak nih pesan yang mau disampaikan kepada presenter yang lagi dengerin nih? Oke, pesan dari aku adalah hidup itu cuma satu kali. Apa yang kalian makan hari ini itu adalah investasi yang kalian lakukan 10-30 tahun mendatang. Jadi, konsumsilah makanan yang tepat, gunakanlah bahan bakar yang baik untuk tubuh kalian, dan nanti kalian akan rasakan sendiri kok manfaatnya. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu kita udah sampai ke penghujung episode podcast kita kali ini. Aku juga mau ngasih tahu nih dan ngingetin ke personer semua, kalau misalnya personers punya masalah kesehatan mental atau permasalahan yang lain yang ingin diceritakan, boleh coba untuk menggunakan layanan dari 1%, bisa konsultasi kepada mentor atau psikolog, dan juga ikut kelas online dan webinar dari 1%. Dan oh iya, jangan lupa juga di follow Mufit. IG-nya apa nih Kak? @mufitid. Nah tuh, @mufitid. Siapa tahu perseners penasaran nih, pengen coba olahraga dan pengen coba punya ahli gizi, boleh langsung aja dikepoin Mufit ID-nya. Thank you banget ya Kak Angel untuk perbincangan hari ini, insightful banget buat aku. Thank you banget udah mau jadi bintang tamu. Yes, terima kasih juga ya Uti untuk kesempatannya. Senang banget bisa hadir di 1% Podcast. Oke deh, thank you Kak Angel, dan thank you buat personers yang udah dengerin. See ya on the next podcast. Bye. Bye.